Good day, mates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, mates. Selamat datang di podcast saya yang akan membahas tentang isu-isu di dunia retail dan pemasaran. Saya Rahmi, dosen Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya sudah ada yang menemani nih, salah satu mahasiswa saya. Halo Halo Putri, Ibu, apa selamat kabar? siang. Alhamdulillah Siap. baik Ibu. Boleh lo Putri perkenalkan diri ke Soulmates? Ya, saya izin perkenalkan diri. Saya Putri Indayani dari Prodi Pemasaran Digital Angkatan 2021 dan akan menemani podcast hari ini bersama Ibu Rahmi. Hari ini kita akan bahas tentang apa nih Put kira-kira? Kalau dari saya lagi menarik banget untuk membahas perkembangan bisnis dari aspeknya itu terkhususnya retail di era digital seperti sekarang ini, Bu. Karena kan apa-apa itu semua orang pasti suka yang instan dan online ya, Bu. Dan juga makin banyak nih perusahaan retail itu yang sudah memiliki e-commerce. Nah, dari Ibu sendiri, saya mau nanya, kalau Ibu tuh lebih suka belanja online apa offline store, Bu? Ya sebetulnya tergantung produknya ya mau beli apa Put, tapi kayaknya sih akhir-akhir ini lebih banyak yang online deh ya. Iya. Kan praktis soalnya Iya, ya, betul. check out, bayar, tinggal nunggu barang Cepet ya, Bu, datang, ya? belum lagi ada voucher gratis ongkir gitu ya. Iya, kalau untuk yang voucher Ibu bilang diskonnya itu saya setuju banget kok, Bu, saya juga suka. Tapi kalau misalkan itu kan, ada dari konsumennya sendiri punya dampak positif dan negatifnya. Dan dari Ibu sendiri nih saya mau tahu itu kira-kira apa aja, Bu, yang sudah Ibu dapatkan dari belanja online ini? Iya tadi selain yang tadi ya praktis gitu, Iya, ini kan kalau belanja online itu tidak ada boundaries ya, tidak ada batasan waktu dan ruang, kita bisa belanja dari mana aja, kapan aja gitu ya. Nggak perlu, pakai baju dulu, nggak perlu parkir gitu iya, ya, nggak perlu transport ya. Jadi, untuk orang-orang yang sibuk, pasti ini lebih senang belanja online seperti ini ya. Cuman, tadi tuh kalau misalnya mau beli produk-produk yang harus melihat langsung atau dipegang atau cobain langsung, nah iya, kadang-kadang suka zonk tuh ya, iya, barangnya datang tidak betul. sesuai dengan ekspektasi. Iya, betul betul banget, Bu. Kalau saya sih dari sisi, yang positifnya setuju lagi, Bu, karena kalau misalkan online itu bener banget praktis dan efisien. Nah, selain, yang, praktis itu tuh saya juga misalkan dari ada, apa namanya, waktu luang, saya suka banget scroll-scroll e-commerce, itu kadang-kadang suka check out sendiri, Bu, dan itu bikin boros. Nah, dampak, negatifnya juga tuh sebenarnya iya bener, bener juga, Bu. Kalau misalkan, barang-barang yang ada di e-commerce terkadang nggak sesuai ekspektasi semuanya, kadang yang datang itu nggak sesuai sama realitanya juga, kayak gitu, Bu. Nah, itu kan dari sisi konsumen kita nih sebagai pembelinya, Bu. Kalau misalkan dari dampak bisnis retail-nya sendiri, dari, merajalelanya belanja online ini apa, Bu, menurut Ibu? Oke, tadi kalau saya sudah sebutkan, dampak positif negatif dari sisi konsumen ya. Kalau Iya, dari bisnisnya sendiri seharusnya ini kan, menjadi peluang yang luar biasa ya untuk mereka melebarkan sayap. Mereka bisa menjangkau target market yang betul. tidak terbatas oleh, space Iya, tertentu ya, area iya, tertentu, bisa dari luar negeri, iya, semua bisa akses gitu ya. Jadi ini tinggal, pintar-pintarnya si, merek atau produk gitu iya, untuk memasarkan produknya supaya dikenal dan, dikenal banyak orang orang, dan iya. mereka mau beli gitu. Terutama kan waktu itu sebetulnya belanja online ini booming Mhm, dimulai ketika pandemi ya. betul, Bu, betul. Ya, di situ kan, orang-orang nggak bisa jualan, atau ketemu Tatap secara muka, fisik iya, iya. akhirnya jualan ini online ini jadi Oke, booming. ya betul. Ya Ibu, betul. Kalau untuk yang pas wabah Covid itu sebenarnya yang tadi Ibu bilang, kita nggak bisa kontak fisik, nggak bisa tatap muka secara langsung. Jadi mau nggak mau tuh apapun bisa secara online, harus online sih diharuskan. Nah, kalau misalkan dari problem itu tuh jadi muncul juga Bu, problem baru kayak banyak banget toko retail yang tutup atau gulung tikar yang seperti mungkin Ibu tahu ada, Matahari, Carrefour yang sudah mulai gulung tikar, kayak gitu Bu. Nah, banyak juga, akhir-akhir ini pedagangnya tuh yang protes untuk menutup platform online. Karena sebenarnya kemungkinan
ada pendapat, harga yang terlalu jauh harganya itu relatif lebih murah di online dibandingkan di offline store. Jadi pasar-pasar di, kayak Tanah Abang segala macamnya itu jadi sepi dan itu menimbulkan masalah baru, Bu, kayak gitu. Ya sebetulnya sih memang ya, ketika pandemi itu kan tidak bisa dihindari ya, eee, situasi tidak memungkinkan untuk belanja, belum lagi kan perekonomian tuh Iya, lagi turun, merosot anjlok. tajam ya, Iya, kemampuan, atau daya beli konsumen menurun, jadi memang pasti akan terdampak sekali toko-toko fisik akan banyak yang tutup gitu ya. Eee, ini kan, tadi yang tadi seperti Putri sebutkan banyak sekali retail-retail di Indonesia tutup. yang akhirnya tutup Iya, ya. Bisa satu 2 counter atau bahkan tutup udah tutup semuanya semua. gitu ya. Iya. Nah, tadi Putri sempat menyebutkan tuh, ada yang minta ditutup ya. Iya. Nah, menurut Putri sendiri itu gimana tuh? Oke. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya dari para penjual tuh punya pangsa pasarnya masing-masing, Bu. Nah, seharusnya para penjual juga bisa mengikuti perkembangan zaman di era digital seperti sekarang. Karena kalau misalkan, para penjual itu stay atau stuck di, lingkaran itu aja tuh bakalan ditinggal oleh, para pembelinya secara nggak langsung. Apalagi yang tadi penutupan platform itu yang lagi booming banget nih, Bu, ada kasus penutupan platform TikTok Shop. Kayak misalkan kalau saya sendiri itu mengalaminya karena dari, awal pandemi sampai sekarang saya juga berbisnis di akun platform itu. Nah, sebenarnya tuh kalau dilihat dari sisi positifnya, Bu, itu tuh bisa hanya dengan modal HP terus internet aja tuh bisa menimbulkan, peluang bisnis yang cukup besar dan juga bisa mendapatkan benefit bagi diri para penjual itu. Nah, ini nih dari saya sendiri ada beberapa berita atau, cuplikan video untuk kasus-kasus dari, penutupan TikTok Shop itu sendiri. Tapi sebenarnya, kasus TikTok Shop itu tuh bisa menimbulkan masalah baru ya, Bu. Nah, alasannya itu karena balik lagi para penjualnya itu yang hanya punya toko fisik, tidak punya e-commerce itu awalnya tidak memiliki subsidi yang memadai, kayak misalkan kalau di online itu kan subsidinya bisa mendapatkan gratis ongkir, terus voucher, diskon, segala macamnya. Dan mereka juga, sehingga balik lagi harga yang ditawarkan itu beda jauh banget kan ya Bu, kalau misalkan di online itu harganya kayak kadang nggak masuk akal, tapi itu murah banget kayak gitu. Tentunya dari sisi saya dan Bu Rami pasti lebih suka belanja yang efektif, cepat, terus yang serba instan kan dan cepat ya Bu? Ya tentu kan, dari segi kenyamanan juga tinggi gitu ya kan ya. Iya. Sebetulnya sih kalau menurut saya untuk kasus yang TikTok Shop itu ya kita kan tidak mungkin bisa menghindari perkembangan zaman ya. Jadi daripada nanti nggak kelar-kelar ya semua e-commerce minta ditutup Tutup, gitu ya iya. kan bisa gawat nih gitu ya. Daripada menutup e-commerce atau platform lainnya gitu lebih baik mungkin ada Opsi Eee, lain. atau mungkin ini loh maksudnya, yang tadinya fisik, Iya. mereka hybrid. Jadi Mmm, ada menggunakan toko fisik dan oke. online 2 juga. opsi ya gitu ya, Bu? Iya, jadi Oke. daripada, apa Stuck di situ aja. betul, karena kan ini kita nggak mungkin ya, udah penggunaan internet yang luar biasa Iya. tiba-tiba belanjanya mesti tetap Iya, offline gitu ya. buang-buang waktu Iya. juga. Nah, tadi ya kalau memang mau lebih banyak usaha yang, Ditawarkan, iya. beralih ke online menurut Putri gimana nih, apa pemerintah sebetulnya harus melakukan sosialisasi misalnya Mmm, jadi, pelatihan-pelatihan bisnis online atau gimana nih, Put? oke, Bu. Kalau misalkan dari sisi itu sosialisasi menurut saya tuh balik lagi kepada diri para penjualnya. Sebenarnya kalau bagi para penjual yang masih awam atau masih asing akan adanya, era digital seperti sekarang ini tuh harus lebih aware. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau toko online dan offline itu di-combine bisa menciptakan ya peluang pasar yang cukup besar, kayak targetnya itu yang seperti Ibu bilang juga bisa luas. Jadi nggak cuma targetnya di satu titik aja kayak gitu, Bu. Dan, dari para penjual juga bisa menjadikan tempat online ini tuh promosi, terus memperkenalkan produknya, dan juga dari online juga bisa dengan hanya modal yang murah dan simpel itu bisa menciptakan peluang bisnis lagi, kayak gitu. Dan kalau intinya itu Bu, ketika sosialisasi sudah ditentukan antara pemerintah dan perusahaan, saya berharapnya sih bisa menciptakan win-win solution antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan, kayak gitu. Ya, sebetulnya, kalau dari pengalaman ya, dari
saya sebagai dosen gitu, kami ada kegiatan ya namanya pengabdian pada Ah, masyarakat. iya. Itu dalam tiap tahunnya biasanya memang, ada, program-program sosialisasi untuk digital marketing ya, Mmm, termasuk penggunaan e-commerce dan oke. lain-lain. Mudah-mudahan ini kita membantu juga ya pemerintah Iya, sebagai, gambaran bentuk nih ya. iya bentuk sosialisasi nih supaya, teman-teman pelaku UMKM Mhm, terutama ya yang iya, yang ini kan masih kita ngomongnya bicara retail yang besar ya, tapi iya, kita mulai nih dari yang kecil nih, bisa menggunakan online sebagai mhm, alternatif penjualan gitu ya. Oke baik Put, terima kasih banget nih udah nemenin saya iya, ya, Ibu. mudah-mudahan soulmates juga mendapatkan pengetahuan dan, insight baru nih hari ini gitu ya. Eee, Jangan kapok nih untuk datang lagi ke sini ya Put ya. Ya Ibu, sebelumnya saya ngucapin terima kasih karena sudah diperkenankan untuk datang berdiskusi bersama Ibu. Intinya saya mendapatkan banyak insight juga nih dari Ibu. Oke, terima kasih soulmates yang sudah menyimak podcast hari ini. Bye bye and See see you you, mates.